Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, seperti apa itu? Apa enggak hancur ini kalau seperti ini? Ya, ini konteksnya itu kita diajak Yesus untuk mengasihi musuh-musuh kita. Injil Lukas 6:27-38. Baik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan dalam Injil ini, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini ajaran keren ini, Yesus ini. Ya, sebelumnya itu malah justru seperti diajak membalas. Nah, coba kalau dalam dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, utang darah dibayar darah, seperti apa itu keadaannya? Pasti kacau balau. Ajaran Yesus inilah yang akan mendamaikan dunia. Ajaran inilah yang akan membuat keadaan menjadi tenang, keadaan menjadi tentram. Tidak hanya musuh dalam arti orang luar, itu jelas sekali ya, tetapi mungkin juga terjadi ketika ini ada di dalam keluarga ya, belum tentu suami istri tapi keluarga besar. Kita melihat berita di televisi banyak sekali ya peristiwa saling membunuh di dalam keluarga. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi mengasihi musuh itu sudah suatu yang aneh. Berbuat baik kok kepada orang yang membenci kamu. Keren gak ini? Mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci. Mengasihi kok musuh. Sekarang minta berkat orang yang mengutuk. Ya, orang yang mengutuk kok malah kita mintakan berkat. Berdoalah bagi orang yang mencaci. Ya, ini luar biasa keren ini ajaran Yesus ini. Nggak ada itu di dalam agama lain. Dicari coba. Cari kalau ada. Maka yang mendamaikan ini ya yang seperti ini. Kalau ini dipraktekkan benar. Ya. Bukan berarti bahwa kita lalu membiarkan orang berbuat jahat. Oh, kasihlah musuhmu. Ada penjahat, dia berbuat jahat, nggak kita tegur. Dengan alasan kita harus mengasihi musuh. Ini bukan mengasihi. Ketika kita melihat seorang teman melakukan hal yang jahat dan kita membiarkan, itu tidak mengasihi. Ya, lalu seperti apa mengasihi? Kita akan melihat lebih lanjut dan lebih dalam. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Wah, ini sangat keren ajaran Yesus ini. Inilah nilai plus orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Nilai lebih orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Baru kalau kita bisa mempraktekkan ini, itulah pengikut Yesus yang sejati. Ya, tetapi ini bukan perkara yang mudah. Ya. Saya pun juga para imam yang lain bukan dengan mudah untuk mempraktekkan ini, bahkan setengah mati. Barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga bajumu, biarkan mengambil bajumu. Ini kan banyak hal yang sebenarnya itu kontradiktif gitu. Menampar yang satu bukan dibalas, malah berikan yang lain. Mengambil jubah malah juga biarkan mengambil baju. Luar biasa keren ini. Berikan kepada setiap orang yang meminta kamu, jangan meminta kembali. Seluruh yang diajarkan oleh Yesus ini memang luar biasa.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, ini juga sebenarnya ukuran dalam kehidupan sehari-hari loh. Masa orang ingin, yuk kamu melakukan ini, tetapi ya, kita sendiri tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu sesuatu yang aneh. Ya, kita harus berbuat yang sama. Ya, ketika kita menginginkan orang itu berbuat seperti ini, ya kita pun harus berbuat yang seperti kita kehendaki ini. Ya. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Nah, ini ya, Yesus mau mengajak kita mempunyai nilai lebih. Mengasihi orang yang mengasihi, oh biasa itu. Apa jasamu? Apa nilai lebihmu? Ya. Karena apa? Orang berdosa pun bisa kalau kayak gitu. Ya. Bandingkan dengan apa lagi? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa jasamu? Oh, kalau yang seperti ini banyak. Apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Nah, ini orang berdosa pun juga seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Yesus ingin ini mempunyai nilai lebih. Ya. Murid-murid Yesus mempunyai nilai plus, tidak biasa. Ya, seperti yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang seperti disebut beberapa ini, itu biasa. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka, pinjamkan, tidak mengharapkan balasan, upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, ini luar biasanya ini loh. Kasih musuh, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kok kepada musuh. Ya, sekali lagi bukan membiarkan orang lalu berbuat jahat. Ini beda. Ya. Upahmu akan besar. Ya. Bukan untuk mencari upah, ya, tetapi dengan sendirinya akan diupahi lah semacam itu. Ya, tetapi bukan sejak pertama kita melakukan ini memang bertujuan mencari upah. Itu namanya doudes. Saya memberi supaya engkau memberi. Ya. Apa yang menjadi ukuran ya? Allah yang Maha Tinggi, yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat loh. Terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih aja tetap baik, terhadap orang-orang jahat tetap baik, ya. Ya, terhadap orang jahat ya, bukan terhadap kejahatannya kita mentoleransi atau malah mendukung, bukan itu. Ya, tetap baik kepada orang jahat. Nah, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Ini tolok ukur yang utama. Allah yang kita imani adalah Allah yang baik, adalah Allah yang berbelas kasih, adalah Allah yang mengampuni, adalah Allah yang selalu berbaik hati. Bahkan ketika kita jahat, ketika kita berdosa, Dia sudah mencintai kita. Ini saudara-saudari yang harus menjadi ukuran bagi kita. Allah sudah lebih dulu berbuat baik, makanya kita harus berbuat baik kepada yang lain. Jangan kamu menghakimi. Ini yang seringkali berat dan payah ya di dalam kehidupan sehari-hari. Enak saja orang menghakimi sesamanya, menghukum sesamanya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
tolok ukur dari Tuhan Yesus sangat jelas ini tadi. Bapa yang murah hati, Bapa yang berbaik hati kepada mereka yang bahkan yang jahat. Ya, kita sebagai murid-murid Yesus harus ikut Yesus dalam pengertian pengajaran dari Yesus juga kita lakukan. Itulah yang disebut ikut Yesus. Keren ya ikut Yesus itu ya. Mana yang lain? Ada enggak yang ajarannya seperti ini? Nah, kalau kita ingin dunia tentram, kalau kita ingin dunia damai, ini resepnya. Ya, tidak usah mencari resep yang macam-macam dan aneh. Ini resepnya. Dan dari resep ini bahkan nanti tidak akan lagi ada yang membenci sesamanya, tidak akan ada yang menjadi musuh sesamanya asal resep ini dipraktekkan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Bagikan kepada teman-teman, like dan subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.